There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh aktivitasnya dimulain dari aktivitas anak-anak aku ya. Tadi tuh aku lagi keriwohan untuk ngerjain aktivitas dapur. Jadi untuk bagian kamar aku serahkan kepada dua kurcaci aku atau dua anak-anak aku ya. Nah, jadi aku tuh lagi beraktivitas di dapur. Jadi bagian kamar tuh urusan mereka. Nah, untuk Ade Rara sendiri tuh masih belum terlalu membantu karena dia tuh juga belum terlalu ngerti ya, teman-teman. Nah, di sini tuh aku tuh kayak belum mandi ya. Anak-anak aku juga belum pada mandi, jadi kalian jangan salpok sama kostum ataupun keadaan rambut anak aku yang kumel kucel. Karena ini memang betul-betul adalah aktivitas di pagi hari. Nah, setelah mereka selesai, di sini aku mau lanjutin untuk masak. Hari ini tuh kepengen banget dah rasanya makan mie goreng. Nah, jadi di sini tuh aku mau masak mie goreng pakai mie Intermi. Di tempat kalian ada nggak sih merek mie instan tuh Intermi? Nah, itu adalah mie instan yang harganya lemu meriah atau murah meriah. Kalau aku tuh makan mie instan tuh nggak pernah aku patokin sih harus mie sedap, harus Indomie, harus mie ini, harus mie itu. Yang penting selama dia masih mie ya. Yang penting enak juga, karena aku juga suka sama tekstur Intermi ini tuh nggak terlalu benyek dan nggak terlalu medok gitu kalau dimasak. Tapi kalau mie yang lain tuh ada sih yang lebih murah dari mie Intermi ini, tapi rasanya tuh kayak lebih benyek gitu pas dimasak. Jadi kalau mau dibuat mie goreng gitu susah. Nah, aku bikin mie gorengnya tuh mie goreng ala-ala aja ya teman-teman. Mie goreng yang biar cepet siap, karena memang udah kelaparan juga ya. Ini tuh sebenarnya adalah hari weekend gitu ya teman-teman, tapi weekend ini tuh kami tuh nggak ada niatan mau berencana kemana-mana. Tapi ternyata pas si ayah pulang tuh, si ayah tuh malah ngajak ke rumah kakak ipar aku, ke rumah dimana dulu aku pernah tinggal. Dulu tuh aku tuh pernah tinggal di kota itu, namanya tuh Simpang Limun. Kalau kalian orang Medan pasti tahu Simpang Limun tuh di mana. Jadi kami tuh mau datang ke sana, katanya sih biar jangan bosan di rumah terus. Tapi untuk kegiatan aku dan apa yang aku lakukan selama di sana ataupun aku ngapain aja tuh nggak aku record ya teman-teman, karena memang aku tuh masih kurang pede untuk nge-record di dekat keluarga gitu. Tapi kalau deket adik-adik aku sih nggak masalah ya, mereka juga udah tahu. Tapi kalau untuk yang kakak ipar itu tuh belum terlalu pede sih aku, jadi nggak aku record. Ya udah, biar aja waktu aku tuh sama pak suami tuh sama anak-anak tuh habiskan di situ tanpa record video. Nah, ini dia menu masakan kami, sarapan kami ya. Ini tuh ala kadarnya sih ya teman-teman. Nah, setelah pulang dari rumah kakak ipar aku, ini tuh sebenarnya adalah aktivitas aku besok harinya gitu ya teman-teman. Jadi hari Minggu tuh aku pergi ke rumah kakak ipar aku sampai sore. Nah, jadi di malam hari tuh aku udah tepar dan aku tuh nggak ada aktivitas apa-apa, karena aku juga sempat nge-record video ya di sebelum mau berangkat. Tapi videonya tuh sedikit singkat, jadi aku tuh nanti durasinya kependekan ya. Jadi aku tuh kayak nyambungin di pagi harinya.
Nah, di pagi hari itu aku gercep untuk nyuci pakaian karena memang udah 2 hari aku nggak nyuci pakaian ya teman-teman. Jadi aku tuh gercep nyuci pakaian. Aku tadi udah buat sarapan tapi nggak aku record karena pas mau nge-record tuh baterai aku lowbat ya teman-teman. Aku tuh kemarin tuh nggak ada yang punya charger yang pas sama HP aku. Jadi aku tuh nggak ada nyarger 1 harian di sana. Jadi malamnya tuh sampai rumah tuh betul-betul lelah, capek gitu ya, jadi langsung tidur, nggak ada megang HP, nggak inget mau ngecas HP. Dan ternyata pas bangun paginya tuh HP aku lowbat total, mati. Jadi aku tuh nggak bisa nge-record pas di aktivitas pagi-pagi hari gitu bikin sarapan. Jadi aku tuh skip untuk nge-recordnya. Jadi pas handphone aku udah penuh baru deh aku nge-record. Nah, kebetulan di sini aku nge-recordnya di bagian nyuci baju. Sebenarnya hari ini tuh banyak banget ya aktivitas aku, cuman nggak tahu deh yang mana aja nanti yang mau aku record dan yang mana yang mau aku kerjain. Karena memang jujur aja aku tuh hari ini tuh mager. Nggak tahu kenapa, kayaknya pundak aku tuh kayak bebannya banyak banget gitu, kayak berat banget rasanya pundak aku. Nggak tahu kenapa, mungkin salah tidur atau mungkin aku pengen diurut kali ya. Aku tuh nggak pernah nemu tukang urut tuh yang cocok banget di badan aku selama aku ke Medan. Ada sih satu tukang urutnya tuh, dulu tuh suka ngurut aku waktu hamil adik Rara gitu. Cuman aku tuh kayak semalam tuh nggak sempat waktunya untuk ke situ. Jadi aku tuh kayak, ya udah deh, aku tuh kayak ngabisin waktu bareng teman-teman aku lama. Karena kemarin tuh aku tuh di tempat kakak ipar tuh kan banyak punya teman. Karena aku tuh hampir 2 tahun juga sih di sana. Jadi aku tuh banyak temen di situ karena dulu tuh aku suka bergaul sama tetangga di sana ya. Jadi aku tuh punya banyak temen. Jadi aku tuh rindu sama mereka dan aku tuh datengin mereka gitu. Jadi aku tuh kayak capek banget dan aku tuh juga mau urut nggak sempet gitu. Sebenarnya aku tuh datengin teman aku tuh nggak semua dan nggak bisa lama-lama gitu, cuman sebentar doang. Kadang berpikir sih kok cepet gitu kan, karena lama nggak jumpa, hampir 2 tahun sih aku nggak datang ke Simpang Limun, nggak jumpa sama teman-teman aku. Tapi giliran bisa ke sana tuh kayak bentar doang gitu ya. Sebenarnya aku bisa aja sih pergi ke sana sendiri dari pagi gitu ya. Cuman aku tuh belum nekat gitu untuk bawa sepeda motor ke sana gitu. Kalau untuk jalannya aku udah hafal ya teman-teman, karena jalannya tuh lempeng doang sih, nggak jauh-jauh. Cuman aku tuh belum nekat. Jadi kalau mau pergi-pergi ke sana tuh harus ditemenin sama Pak suami. Karena aku tuh kayak belum berani aja gitu, nyalinya tuh belum ada gitu kalau untuk pergi ke kota atau ke yang jauh-jauh gitu. Kalau kotanya sih nggak terlalu kota sih, untuk tempat atau jalannya nggak terlalu jalan besar, cuman aku tuh masih grogi gitu teman-teman. Takutnya nanti kalau kita masih belum ada nyali gitu, takutnya di jalan kenapa-kenapa ya, jadi aku tuh nggak berani. Oke, setelah selesai bersihin, maksudnya setelah selesai nyuci seperti biasa, aku di sini tuh mau bersihin kamar mandi. Karena jujur kamar mandi ini tuh udah 1 minggu nggak aku deep clean bersih ya. Biasanya tuh cuman aku gosok-gosok bentar doang gitu. Cuman kali ini juga nggak deep clean yang terlalu bersih sih. Cuman ini aku sikat-sikat sampai ke dinding-dindingnya. Karena memang aku tuh kamar mandi ini paling penting ya teman-teman. Aku tuh nggak sanggup kalau lihat kamar mandi kotor. Aku tuh nggak sanggup kalau lihat kamar mandi bau. Jadi kalau kamar mandi ini nomor 1. Kadang-kadang tuh setiap selesai mandi pun aku pasti akan sikat-sikat kamar mandi. Karena menurut aku ini tuh kan tempat kebersihan gitu ya, tempat kita mandi, tempat kita apa tuh, jadi ini tuh harus wajib bersih. Karena bagi seseorang tuh kebersihan itu, bagi orang lain gitu melihat seseorang itu bersih atau tidaknya tuh bukan dari penampilannya, tapi dari rumah dan kamar mandinya. Jadi aku tuh kayak dari dulu ya, rumah sama kamar mandi tuh memang harus rapi, harus bersih. Bahkan aku tuh punya kebiasaan kalau mau tidur tuh rumah tuh harus aku sapu dulu, aku pel dulu, harus bersih lah pokoknya, biar aku tuh bangun pagi tuh kayak lebih refresh, dan aku tuh bangun pagi tuh kayak lebih
enjoy gitu ya kalau lihat rumah udah bersih. Pernah tuh aku waktu tuh males banget bersih-bersih malam. Jadi alhasil tuh bangun pagi malah lihat rumah berantakan tuh moodnya jadi makin berantakan. Mood aku tuh makin berserak ya, makin nggak genah. Jadi aku tuh jadi mager. Alhasil kerjaan rumah tuh nggak siap-siap. Jadi aku tuh selalu cicil aktivitas rumah tuh dari malam, sore. Pokoknya sebisanya aku, karena aku tuh kan nggak terlalu dipaksakan sih sama suami atau di rumah ini tuh nggak ada yang ngatur gitu. Cuman aku sendiri aja gimana baiknya agar aku tuh bisa betah di rumah. Nah, ini kalian bisa lihat lipatan aku. Ini tuh baju 2 hari cuci ya. Nah, ini tuh belum sempat aku lipatin gitu. Ini tuh banyak banget. Cuman mungkin nanti ya aku akan lipatin, aku akan paksa-paksain lipatin. Karena jujur pekerjaan yang paling aku malesin sedunia tuh adalah setrika dan lipat-lipat baju. Karena menurut aku tuh kerjaan yang paling membosankan ya teman-teman, melipati pakaian. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Pekerjaan yang paling kalian membosankan, yang paling kalian nggak suka di rumah tuh pekerjaan apa sih? Aku pengen tahu dong. Kalau aku pekerjaan paling yang nggak aku suka tuh kayak lipatin pakaian gitu. Karena menurut aku tuh bosan banget gitu. Tapi kalau kayak nyuci, nyapu, beberes, masak apalagi ya, itu tuh bagi aku menyenangkan sih. Cuman kalau udah katanya ngelipati pakaian, aduh, kadang-kadang tuh aku pernah berpikir aku laundry aja kali ya. Cuman aku tuh berpikir apa nanti kerjaan aku kalau aku laundry. Aku nih kan adalah IRT yang santai gitu. Oke deh, ini tuh aku lanjut mau jemurin pakaian. Aku ditemenin sama si Bontot. Dia ini pakai kacamata dengan gayanya ya teman-teman. Padahal mau jemurin pakaian doang, belum mandi tapi pakai kacamata. Nah, ini dia tuh bantuin aku seperti biasa. Dia tuh selalu suka bantuin aku beraktivitas. Apalagi kalau jemurin pakaian tuh sampai-sampai dia tuh hafal di mana aku harus jemurin celana, di mana aku harus jemurin pakaian yang kecil-kecil, di mana aku harus jemurin kaos kaki. Dia tuh sampai hafal ya teman-teman. Masya Allah, aku juga nggak tahu sih kenapa anak umur yang belum 3 tahun tapi udah ngerti pekerjaan seperti ini. Nah, kalau kalian penasaran gimana cara aku mendidik anak-anak aku, kalian bisa tonton di semua video aku. Karena di situ tuh aku banyak menjelaskan bagaimana cara aku mendidik anak-anak aku. Sebenarnya mungkin karena terbiasa ya teman-teman, karena setiap aku jemurin pakaian tuh dia tuh terbiasa gitu, jadi lama-lama dia tahu. Nah, ini kalian lihat dia tuh tahu gitu di mana aku jemurin kaos kaki. Jadi dia tuh mau jemurin kaos kaki ayahnya, mesti jemurannya tuh sembraut ya, asal sangkut. Tapi setidaknya ini tuh adalah pelajaran yang bagus untuk dia. Jadi di kedepannya tuh dia tahu pekerjaan, dia tuh tertib gitu. Jadi dia tuh kayak konsisten gitu ya, tahu gitu di mana-mana tempat-tempat, di mana letak barang, di mana harusnya ini dia tuh jadi tahu karena aku udah biasain dia tuh dari kecil. Dah, ini nggak terasa udah sampai di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga jemuran aku nih kering ya teman-teman, karena cuacanya juga panas tapi nggak panas banget gitu dan banyak angin. Nah, ini dia suasana di belakang rumah aku tuh sejuk banget ya. Apalagi lihat yang hijau-hijau tuh seger banget. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di next video ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.